pertama yaitu isi dalam berceramah. Yang kedua yaitu limit dan intonasi. Maju di jalan tunggu. Kepada juri jalan kan? Duduk. Boleh tahu rasanya juri jalan. Baik, tentang penilaian seluruh peserta itu diberi nilai 100. Dan di antara 100 itu dibagi 2 penilaian. Yang pertama itu isi ceramah, yang kedua itu mimik dan intonasi. Apa itu mimik dan intonasi? Bagaimana kita berceramah, langkahnya soal itu untuk berceramah, gerak gerik itu dalam berceramah. Kan bekodo gerak gerik itu nyo mainkan. Aku berlindung kepada Allah. Tangan kita kemana Allah? Dari godaan setan. Mana setannya kemana dalam tunjuknya. Itu kan mimik dan intonasi. Itu perlu dalam kita berceramah, itu perlu dengan lantang kita bersuara. Yang pertama itu lantang kita berceramah. Aduh, begonya ceramah begono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amro ibunya. Itu beko ceramahnya beko begini-begini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, itu tengah berceramah. Itu nanti Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat itu nanti itu benar-benar tentang waktu suruh dan kira mimik buat dalam berceramah itu benar-benar. Baik, di masing-masing dua itu isi 50 dan mimik dan intonasi itu 50. Berarti totalnya seluruhnya penilaian di 100. Sebelum waktu takbir itu masing-masing peserta itu diberi lagi nilai 100. Itu nilai kesalahan kurang poin. Ada kesalahan masih kurang poin. Paham dong? Paham? Dan untuk penilaian isi itu aku sarankan kepada ustazah yang menilai, dan tentang minum dan intonasi itu aku sendiri. Baik, itu tentang penyampaian tentang penilaian. Penumpang berbaju-baju dalam kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ada sedikit ya, itunya waktu berceramah boleh maksimal 12 menit, minimal 10 menit. 10 menit itu tidak lebih jangan. Beko pakai kode beko 10 menit. Jadi waktu yo pandai-pandai lo cermas 10 menit. Jadi waktu 10 menit minimal, dan di toko berarti sampai 10 menit. Maka mulai-mulailah meringkas buat kesimpulan apa dan cara makan sampaikan itu tolong disimpulkan hari ini. Sampai ya. Kurang ya? Baik, hanya itu sedikit yang saya sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita bicara selanjutnya. Ceramah yang akan disampaikan oleh kita dengan judul mencapai kesempurnaan umat. Kepada
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil Islam wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati guru-guru kita dan pimpinan Pondok Pesantren Nurul Yakin Al-Arifin, dan yang saya hormati ibu dan ustazah, santriwan dan santriwati, mengawali pertemuan kita pada malam hari ini. Tidak lupa pula kita panjatkan puji berserta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya pada kita semua. Baiklah, saya tidak akan mempanjangkan kata-kata mukadimah, langsung saja masuk ke judul ceramah saya. Judul ceramah saya mencapai kesempurnaan iman. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talatu man kunna fi istawjabat thawab wastakmala al-iman." Barang siapa ada tiga perkara itu pada diri seseorang, pasti dia akan mendapatkan pahala dan keimanan yang sempurna. 1. Bermasyarakat, berakhlak baik dalam bermasyarakat. 2. Sifat wara atau berhati-hati dalam mencegah atau sifat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3. Sifat penyantun atau memaafkan yang memaklumi sifat seseorang. Artinya sifat baik dalam bermasyarakat artinya budi baik, kecil dan murah, awak elok bahasa ketujuh dan ampe pada tahu jo menurun jo mendaki, tahu mendata jo malaria. Kata mendaki kanan tua, kata mendata sama kadang, kata menurun kanan petek. Kata malaria dari hanya gantian, kok berjalan pelarau kaki, kok berkata pelarau lidah. Engkau ada sombong usah kita pakai, semayang usah kita tinggalkan. Rajo bana awak di kampung, dirantau ke dagang jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, Revan dengan judul Kemuliaan Umat Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bidu adapun hendak adapun dino mume pada wala ajam matari dua jami. Ampun beribu kali ampun diminta kepada Allah Maha Pencipta kenalan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Pertama kali marilah kita ucapkan puji beserta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Beliau telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat menegakkan kaki dan mengerjakan dan menuju musala yang sama-sama kita cintai ini. Yang sama-sama kita hormati guru-guru dan pimpinan Pondok Pesantren Nurul Yakin Al-Arifin, ustaz dan ustazah dan guru yang telah mengajarkan kita ilmu yang kita dapatkan pada malam ini. Baiklah, saya tidak akan berpanjangkan kata-kata kalimah, langsung saja masuk ke judul ceramah saya pada malam hari ini, yang berjudul Kemuliaan Umat Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW
Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, patutlah kita patuh kepada perintah umat Nabi Muhammad. Meskipun dia tidak pernah kita melihat dan tidak pernah kita bertemu dengan dia, maka kita tetap beriman kepadanya. Itulah umat Nabi Muhammad yang paling mulia di matanya. Sebagaimana dia sebagaimana cerita di akhir zaman, pada dia kira penting kita adalah umat yang paling mulia di mata beliau. Kita orang yang paling terakhir ditimbang dosa perbuatan buruk kita, dan kita pula yang pertama masuk surga. Dan kita menuju surga, badan kita semua akan bercahaya. Karena itu kita harus rajin-rajin berwudu. Batal pun wudu kita harus kita berwudu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada rekan. Acara selanjutnya peserta dari santriwati yang bernama Airin dengan judul Sholat Lima Waktu. Kepada Airin dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung ababil terbang ke Baghdad. Tiba di Baghdad beranak empat. Jikalau Anda umat Nabi Muhammad, jawablah salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasuluhu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah kita ucapkan puji beserta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita bersama, sehingga kita dapat melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan menuju musola kita cinta ini. Salawat bagi salam tidak bosan-bosannya kita hadirkan buat pucuk pimpinan umat Islam sedunia yang bergelarkan Al-Amin, yang bertindakan Habibullah, parit bagi maka mengingat intan berlian di dalam surga, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati juri-juri yang hakim lagi bijaksana, yang saya hormati pimpinan pondok pesantren Nurul Yakin Al-Arifi, yang saya hormati ustaz dan ustazah yang mengajar di pondok ini, yang saya hormati santriwan dan santriwati yang mengaji di pondok pesantren ini. Baiklah, saya tidak akan memperpanjangkan kata-kata mukadimah, langsung saja masuk ke judul pidato saya. Judul pidato saya Sholat Lima Waktu. Sholat adalah kewajiban kita sebagai umat besar Nabi Muhammad SAW. Bila dikerjakan mendapat pahala, bila tidak dikerjakan berdosa. Dan hukumnya. Dan siapa yang mengerjakan sholat berarti dia telah menegakkan agama dia sendiri. Dan siapa yang tidak mengerjakan sholat berarti dia telah menentukan agama dia sendiri. Kita sholat harus dengan sabar
kedua. Sebagaimana rukun Islam ada 5 perkara. Yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Yang kedua, salat 5 waktu sehari semalam yang wajib kita lakukan. Burung irian burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ayu. Acara selanjutnya peserta yang dari santriwan yang bernama Rafli dengan judul ceramah 5 perkara. Kepada Rafli dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya muliakan pimpinan Pondok Pesantren Nurul Yakin Al-Arifin, dan yang saya hormati Dewan Juri, dan yang saya hormati santriwan dan santriwati. Mengawali pertemuan kita kali ini, marilah kita panjatkan puji beserta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan buat pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad. Baiklah, saya tidak akan memanjangkan kata-kata mukadimah, langsung saja masuk ke judul ceramah saya. Judul ceramah saya adalah gunakan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Allah menjadikan kehidupan kita ini bukanlah main-main dan tidak pula sia-sia. Kehidupan ini kita kelola dan kita isi dengan sebaik-baiknya, agar kita tidak tergolong orang yang celaka. Ibarat sawah ladang, dunia harus kita kelola dan tempat untuk kita bertanam, dan hasilnya akan kita petik di akhirat nanti. Jika amal kebaikan yang kita tanam, maka kita akan memetik buah pahalanya. Sebaliknya, jika amal kejahatan yang kita tanam dan kita lakukan, maka dosa dan siksaanlah yang akan kita terima di akhirat nanti. Nabi SAW pernah bersabda, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'tanim khamsan qabla khamsin. Hayataka qabla mautika, wasihataka qabla saqamika, wasababaka qabla faqarika, wa ginaka qabla haramika." Sadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, gunakanlah atau jadilah pada yang 5 sebelum datang yang 5, yaitu masa hidupmu sebelum datang kematianmu, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu,
Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa kayamu sebelum datang jatuh miskin. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, melalui hadis tersebut Nabi Muhammad SAW pernah berpesan kepada seluruh umatnya agar benar-benar memanfaatkan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Allah. Acara selanjutnya peserta dari santriwan yang bernama Oga dengan judul Ciri-ciri Orang Munafik. Kepada Oga dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah wal mursalin. Saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Nurul Yakin Al-Hadi, seterusnya Dewan Juri yang arif dan bijaksana. Saya hormati lagi santriwan dan santriwati umum yang hadir pada malam hari ini. Di seluruh marilah kita ucapkan kepada Allah dengan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beriringan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, saya akan membacakan kepada kaum jemaah. Saya masuk ke judul ceramah saya pada malam hari ini. Ceramah saya pada malam ini adalah ciri-ciri orang munafik. Ciri-ciri orang munafik cuma begitu. Yang pertama, beliau percaya di akhirat. Yang kedua, beliau berjanji dia ingkar. Dan ketiga, beliau kata dia dusta. Ciri di tepi bandar, warabah beliau tagak makan bukit baru raja. Kalau salah kalau sembilan itu lagi yang Assalamualaikum. Terima kasih kita ucapkan kepada Allah. Acara selanjutnya peserta dari santriwati yang bernama Nindi dengan judul Jagalah Hati. Kepada yang dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Nurul Yakin Al-Arifi, yang saya hormati Dewan Juri yang arif lagi bijaksana, yang saya hormati tuanku dan ustazah, dan yang saya hormati santriwan dan santriwati. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah yang mana telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di musala kita cinta ini. Salawat berkaitan salam terbosan-bosannya kita hadiahkan kepada Allah dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kejahilan sampai kepada alam yang kita rasakan seperti sekarang ini.
bagaikan ada pepatah mengatakan sesungguhnya diri itu bagaikan kota dan kedua tangan, kedua kaki itu bagaikan wilayahnya dan kekuatan nafsu bagaikan wali kotanya dan kekuatan angkara murka bagaikan polisi. Hati merupakan hati sebagai rajanya akan mengatur sebuah kerajaannya. Jika hati tidak bisa mengatur semuanya, maka runtuhlah kerajaan itu. Hati diciptakan untuk memandang keindahan hadirat ilahi. Maka barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam ciptaan yang satu ini, maka dia adalah hamba yang sebenarnya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insana illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, aku tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beriman kepadaku. Allah menciptakan hati dan memberinya kekuasaan serta pasukan dan menjadikan diri sebagai kendaraannya, sehingga ia dapat mengendarai diri dan meninggalkan alam debu kepada tempat setinggi-tingginya. Jika hati ingin melakukan kewajibannya sebagai ciptaan yang terindah, maka ia harus menduduki Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada kalian. Bicara selanjutnya, peserta dari santriwan yang bernama Ramos dengan judul mencapai kesempurnaan iman. Kepada Ramos saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada bimbingan umat sedunia yang bergelar-gelar alamin yang diciptakan nubuwah. Barik banji makamina dan berlian di dalam surga yang ini Nabi Mustafa Muhammad. Seterusnya yang saya hormati yaitunya pengurus pondok pesantren Nurul Yakin Al-Asri dan saya hormati seterusnya saya hormati setiwa dan setiwati. Baiklah, saya tidak akan memperpanjangkan kata-kata saya saja masuk ke
paru-paru. Barang siapa ketipunya beradu pada dalam dirinya, ia pasti mendapat pahala dan keimanan yang sangat sempurna. Yaitu 1. Berakhlak yang baik dalam bermasyarakat. 2. Sifat warak dan berhati-hati yang mencegah dirinya pada perbuatan yang dihalangi oleh Allah SWT. Dan ketiga, penyantun yang membuatnya memaafkan atau memaklumi tingkah laku perbuatan orang-orang yang jahil. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Berakhlak yang baik dalam bermasyarakat artinya benar. Puji bayak bersindah murah, awak elok bersopan katujuh orang. Dan ampek perlu tahu jangan tahu mana nurun jo mandaki, tahu jangan tahu mana deriang jo mandat, tahu jangan tahu mandata sama deriang. Kata manurun sama ketek kata mandaki sama mandang. Sembayang dan usah kita tinggalkan lain radio banawat itu. Direntau kalau musuh usah dicari-cari, carilah kawan yang tidak sampai belum. Badarai cara nongkeli badangkang cara nongkang curi. Lagu nak semua orang lekarkan badarai kalau puji barangkang barang biasa. Itu kan semua orang-orang menyenangkan. Rasulullah SAW bersabda, "Saya dakhulul jannata ila husnul khuluq." Artinya adalah tidak masuk surga kecuali yang baik budi dan juga rasul. Waktu yang menentukan hanya masukkan ke dalam hati. Semoga kata-kata yang salah dan masukkan ke dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Allah. Secara selanjutnya peserta dan santriwan yang bernama Yoga dengan itu mencapai kesempurnaan pada yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan puji beserta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita dapat melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan menuju musala yang kita cinta ini. Salawat beriringan salam tidak bosan-bosannya kita hadiahkan dan pucuk pimpinan umat sedunia yang bergelarkan Al-Amin yang berkitalkan Habibullah Barik Panji Mekah Madinah yang tersedia dalam surga, yakni Nabi Mustafa Muhammad. Dan saya hormati pemimpin pondok pesantren Nurul Yakin Al-Arifin, dan yang saya hormati guru-guru, ustaz dan ustazah, dan saya hormati santriwan dan santriwati. Saya tidak akan memperpanjangkan kata-kata mukadimah, langsung saja masuk ke acara kita pada malam hari ini. Acara kita pada malam hari ini adalah mencapai kesempurnaan iman. Di awal kalangan sang patah di hulu
arasani. Minta ampun kita kepada Allah, maaf diminta kanan kami. Hadirin yang berbahagia, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Tarasun fis tawjabas sawa bawastan malal iman. Dulu yahisu bihi fil nas wa waru yahtiju an maharimillahi ta'ala wa hirmun an jahlil jahilin. Rawahu Marozi an Anas. Ada 3 perkara, barang siapa ketiganya berada dalam dirinya, maka ia pasti mendapatkan pahala dan keimanan yang sempurna, yaitu yang pertama, berakhlak yang baik dalam bermasyarakat. Yang kedua, memiliki sifat wara atau berhati-hati mencegahnya dari perbuatan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, penyantun yang membuatnya memaafkan atau memaklumi tingkah laku orang-orang jahil. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang pertama, berakhlak yang baik dalam bermasyarakat. Anak akibana, budi bayak ucil dan murah. Awak elok pasal ketujuh. Galama di awak ketujuh diulang. Dan apik para tahu manurut cuma laki, tahu mandata cuma leyang. Kok manurut kanan gede, kok mandaki kanan tua, kok mandata sama kadang, kok maleriang-eriang jom-eriang, kok bacaran paliharo kaki, kok bakato paliharo lidah, kok menjangkau tangan di peliharo. Ampuh disokong nan usah dipakai, sembayang nan usah kita tinggalkan, rajo banawa di kampung, dirantau kadakang jua. Musuh susah dicari-cari, carilah kawan sampai bahio. Badarai cara no ini, badangkang cara no kacau. Lakunan sama orang rendangkan. Bacarai karena budi, marangkang karena baso. Itu kan adalah pantangkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannati illa husnul khuluq. Artinya, tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang baik budi dan indah masuk. Tahu cerek di tepi bandar, apa tolong dikatakan. Ampun kita baru belajar, salah tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih diucapkan kepada Bapak. Cara selanjutnya, peserta dari santriwati yang bernama Dini dengan judul Zakat Fitrah. Kepada Dini dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu wa salamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan buat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hikmat serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan mushola yang kita cintai ini. Salawat serta salam tidak lupa kita hadiahkan buat guru bimbingan kita yang inya Nabi besar Muhammad yang mana beliau telah membawa umatnya dari alam kebodohan seperti alam berpendidikan kepada alam yang berpendidikan seperti saat sekarang ini. Yang saya hormati para dewan guru yang arif lagi bijaksana, dan yang saya hormati santriwan dan santriwati. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang kata-kata mukadimah. Marilah kita masuk ke ceramah kita. Saya yang berjudul Zakat Fitrah. Zakat fitrah adalah hal kewajiban bagi orang Islam.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan zakat fitrah untuk pembersih orang yang sedang berpuasa dan membuat atau perbuatan sia-sia dan keji. Dan barang siapa yang menunaikan sebelum sholat Idul Fitri, maka ia dinamakan zakat yang diterima. Dan barang siapa yang menunaikan zakat sesudah sholat Idul Fitri, maka ia dinamakan sedekah biasa. Begitulah kewajibannya bagi orang zakat fitrah untuk orang Islam yang harus dikeluarkan. Kecuali orang fakir dan miskin. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang, saya mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri dengan sopan pantun. Buah sebadak dan tombol sampai diberi sampai ke balak sampai. Bukan pidato aku yang singkat, tapi kaki aku yang mengeresek. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ibu. Acara selanjutnya, peserta dan santriwan yang bernama Alif dengan judul Iman. Kita Alif dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semua. Selawat dan salam kita lupa kita hadirkan berpucuk dunia Islam dunia yang berdasarkan keamin yang berdasarkan Nabiullah. Beri puji maka benar dan beda dan sekali ini Nabi Mustafa Muhammad yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Nurul Yakin Al-Marifi dan guru-guru kakak jadi teman-teman yang masih berkenan dengan saya. Baiklah saya tak tahu menggunakan kata-kata teman dan saja masuk ke dalam saya. Beliau semuanya adalah ada 3 perkara. Barang siapa yang ketiganya berada pada dalam diri dia sendiri pasti akan mendapatkan pahala dan keinginan yang sempurna, yaitu 1 berakhlak baik, 2 bersifat warak, 3 menyusun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Alif. Acara selanjutnya peserta dan santriwan yang bernama Jalal dengan judul Tempat Besar Amal Ibadah. Kita dipersilakan. Kehadiran Allah Subhanahu wa
malam panas berjalan dengan saya pulang dengan sebagainya. Maka saya tidak akan meninggalkan fitnah. Saya akan melakukan ramah bintang Nabi Muhammad Katakan Nabi Muhammad kepada Al-Fatihah radhiyallahu anhu. Ruwiya an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala li Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu. Ya Abu Dzar, jadi sakinata wa innal kahfa amin wa khudika kaminan wa innal kahfa amin wa qasasul amla wa innal kahfa amin wa akhrisul amala wa innal kahfa basir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu, wahai Abu Dzar, yang pertama berbawi perahu dalam itu dalam, artinya perbaiki dirimu setiap hal yang engkau lakukan dan engkau tinggalkan. Tunjukilah untuk meraih cinta Allah dan menyelamatkan diri dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, kita bilang bahwa pertolongan Allah itu kepada para dengan catatan kenal mungkin itu sering diatasi. Artinya jangan berani ilmu dengan beban cintaan dunia. Yang keempat, ikhlaskan amal karena menurut Allah nilainya ikhlaskan amal karena menjadi penilai itu Allah Zat yang Maha Pencipta. Jangan sepelekan amal yang sedikit dan sedikit ikhlas, karena sesungguhnya menjadi penilai itu menurut Allah nilainya agung. Ikhlaskan jangan sepelekan dosa yang kecil, karena Allah lah engkau yang nanti. Arifan kasimpang sampai suruh basangnya ke balik-balik. Anak itu dengan amal sampai yang nak balik, amal jalan untuk orang